baik. Nah kalau sekarang bukan berarti Pak Nanang tidak baik, ada yang jauh lebih baik, jauh lebih mudah kan gitu. Secara mohon maaf ya, secara kepemimpinan pendidikan dia juga jauh lebih kekinian gitu kan, tenang aja. Dan saya juga kan pernah mengatakan kekuasaan yang terus menerus itu yang kita takutkan selalu berpotensi jadi otoriter. Ya biarlah gantian dulu lah sama yang muda, pikir saya sederhananya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Eka Carolina, Ketua Res Lampung Selatan dan beserta sekretaris saya. Tadi pun saya Jailani, Sekretaris Res Lampung Selatan. Untuk masyarakat Lampung Selatan, saksikan podcast kami. Menuju Lampung Selatan, maju terdepan. Ayo bincang santai bersama relawan Egy Saiful Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, Ya pun. malam ini kita akan bincang santai di podcast Res Relawan Egy Saiful Sejati. Bicara bincang santai malam ini sekitaran politik ya, Pak ya. Langsung kita ada bintang tamu namanya Kang Aik kalau dikenal, tapi nama aslinya Pak Saiful Naim. Saiful Naim. Oke. Malam ini kan kita bicara tentang politik itu, Kang ya. Nah, Kang Aik ini kan aslinya itu backgroundnya ini kan aktivis gitu ya. Iya, orang kayak gitu ngomongnya. Jadi Kang Aik kan selama ini masih abu-abu selama ini ya, dilaksanakan sini gitu. Nah tapi sekarang Kang Aik gimana? Ke politiknya ke siapa sekarang? Sebenarnya kalau bilang saya abu-abu ya itu enggak juga. Ya. Saya nggak pernah abu-abu apalagi urusan politik. Cuman memang belum saatnya aja gitu kan. Karena kita juga kan, kalau saya kan pelaku swadaya. Ya. Jadi kan namanya pelaku swadaya itu kan saya ini non-warna. Jadi saya tidak bukan kader politik, kader partai. Saya juga bukan politikus gitu kan. Tadi dibilang kata orang saya aktivis, ya memang karena saya mungkin aktif juga di beberapa organisasi kan gitu. Kalau bicara abu-abu enggak, dari dulu saya di awal-awal perjuangan Pak Zainuddin Hasan bersama Bupati sekarang Pak Nanang Hermanto, saya juga ya diakui atau tidak ikut terlibat, ikut berjuang juga gitu kan. Tapi kan perjuangan saya ini hanya sekedar hanya memeriahkan aja sebagai bagian dari rakyat yang ikut berpesta gitu aja. Nah, terkait pertanyaan ya mungkin kenapa saya diundang, karena mungkin heboh ya video dukungan saya itu. Soalnya kali ini kan lagi tren sekarang, lagi viralnya gitu ya. Enggak, dari dulu juga. Ya mungkin ada video gitu tentang dukungan saya ke Pak Egy Saiful. Jadi sekarang udah terang itu Kang ya, bahwa sekarang ke pihak Pak Egy. Oh iya, saya kan ikut juga. Asalnya di pemerintahan pertama, terus lanjut ke Pak Nanang. Saya juga kan ikut membangun narasi lewat akun daulat rakyat ini kan ikut juga lah gitu kan. Ikut, saya berkontribusi aja sekedar hobi itulah. Awal masalahnya kenapa rame kemarin viral kok katanya video deklarasi ke Pak Egy. Padahal awalnya tidak. Sebenarnya baru 5 hari kemarin saya berubah pikiran. Jadi 5 hari kemarin itu saya kedatangan, diajak ketemu sama salah satu tokoh. Salah satu tokoh yang saya anggap tokoh gitu kan, tokoh muda gitu kan di Lampung Selatan, kebetulan bagian dari Pak Egy juga. Datang aja ketemu kan, kita ini kata saya, mana saya juga nggak kenal gitu. Dia terangkan visi misinya kan, dia ceritakan begini Kang katanya. Jadi kalau Kakang mau ikut berjuang ya kami juga welcome katanya kan. Kata saya, Anda ikut saya berjuang ya saya suka gitu. Jadi Pak Egy ini sudah resmi jadi calon bupati gitu. Resmi belum ya? Kan baru beres pendaftaran calon kan gitu.
Nah, saya mendeklarasikan terhadap Pak Egi itu hanya bentuk ikhtiar politik terhadap harapan-harapan baru untuk Lampung Selatan jauh lebih baik. Itu sebenarnya. Gitu, Bung Yoni. Jadi kalau saya dibilang abu-abu, saya nggak abu-abu. Cuman kan hanya belum aja. Walaupun saya berubah pikiran itu baru 5 hari kemarin, belum lagi dorongan. Ada kawan saya kan dari pihak Pak Dadan Hutari kan, bagian dari penasehat ini kan, di res kan. Belum ada Dadan Hutari, Pak Eka ketua resnya, udah Kang gabung ke kita kan gitu. Sedangkan kan saya untuk menentukan memilih satu sosok pemimpin harus ada alasannya. Gitu. Tapi yang membuat Kang Ai memihak Egi atau memilih gitu itu apa? Yang membuat Kang Ai memilih? Ya sebenarnya ada beberapa poin itu kan yang kita menjadikan harapan untuk jauh Lampung Selatan lebih baik. Itu kan kenapa kepemimpinan yang saat ini ya itu kan kita harus ada nilai tambah karena demokrasi itu kan bagian dari evaluasi untuk menentukan kepemimpinan yang lebih baik. Ada sosok muda yang kira-kira punya harapan dari kualitas kepemimpinannya, dari segi pendidikannya kan, terus dari segi berorganisasinya dia terlatih, bahkan salah satu pemimpin apa organisasi paling keren lah di Indonesia, HIPMI gitu kan, lulusan organisasi yang memang terkenal juga kan gitu, bahkan sekolah di luar itu kan menjadi ketika visi misinya dijelaskan kepada saya, ini kan relevan untuk saat ini. Belum lagi hadir dari partai yang memang saat ini menjadi pemenang di pusatnya. Jadi kan kedepannya untuk sinergi dengan pemerintah pusatnya kan gampang. Pikiran-pikiran sederhana itu yang bikin saya susah tidur sebenarnya. Jadi kan sekarang ini rame nih Kang ya, kalau bahwa katanya Egi ini bukan orang pribumi kan, bukan orang sini, tiba ke sini mencari hanya untuk mencari apa katanya nafkah, ke sini mencari sana, itu gimana sih tanggapan Kang Ai itu? Saya mempelajari, ngobrol gitu kan, saya juga ngobrol. Oh ternyata justru ini kita hanya salah memahami aja. Gitu kan, isu itu mengalir hanya bentuk seolah-olah KTP itu menjadi jalan primordialisme, dan itu nggak boleh. Bahwa kita berbineka dan berbangsa itu gitu kan, negara ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, di aturan pilkadanya kan jelas siapapun boleh gitu kan. Dan saya lihat sosok kepemimpinan beliau, track recordnya, dia sudah selesai dengan dirinya. Dalam artian gini, dia salah satu pelaku organisasi, selaku pelaku usaha. Bahkan dia juga sosok sederhana, bukan awalnya bukan lahir dari keluarga yang berada. Dia berjuang sampai di titik ini, gitu kan. Dia sampai kuliah di luar negeri kan. Ada proses perjuangan yang keren. Ini kan simbol Genjet, simbol kesuksesan anak muda. Dan dia juga sudah katakan kok di media, sudah 7 tahun dia di Lampung Selatan, ikut membangun Lampung Selatan dengan sekolah kebangsaannya. Banyak hal-hal yang sudah dilakukan beliau. Cuma orang belum banyak yang tahu itu Kang ya. Iya, saya juga kan mempelajari itu ketika ada tokoh, saya ngobrol. Saya kan begini, ketika memilih figur pemimpin itu kan nggak boleh atas hidup ini hidup itu, karena saya iya begitu. Tetapi kan atas dasar kualitas kepemimpinan, apa yang nanti harus dilakukan untuk Lampung Selatan jauh lebih baik, itu kan persoalannya, Bu. Jadi nggak jadi patokan mau putra daerah, mau bukan, mau pribumi, mau bukan. Nah, kalau kata-kata pribumi, mohon maaf, saya pribumi itu gini, di dalam satu aturan regulasi penggunaan kata pribumi itu sudah tidak diperbolehkan sama undang-undang. Nah, penggunaan putra daerah di dalam apa namanya calon itu kan sudah dibantah sama PKPU bahwa siapapun warga negara ini kan bentuk keindonesiaan. Kalau suatu hari di sini ada kadernya bisa calon di DKI, ya itu bagus kan. Yang penting untuk apa sosok pemimpin ini punya potensi tidak untuk memajukan Lampung Selatan, itulah. Ya makanya itu nggak jadi jaminan bahwa putra daerah itu bisa bikin Lampung Selatan ini maju kan gitu kan, atau di luar apa putra daerah terus nggak maju, itu kan nggak jadi jaminan itu kan ya. Ya kalau kita bicara, mohon maaf, kalau kita bicara putra daerah ukurannya KTP, ya siapa yang bisa mengklaim bahwa lawan yang di sana juga mungkin 7 tahun di sini juga beliau kalau mau ya tinggal ngurus. Ya, ukuran KTP itu kan ukuran sederhana, ukuran domisili. Tapi ukuran pengabdian, ukuran mencintai sebuah daerah gitu kan, semua orang kan tidak boleh ada yang melarang. Itu hak warga negara. Namanya secara pribadi sudah siap untuk melakukan pengabdian di Lampung Selatan. Tinggal dinilai aja tentang
apa poin-poin kepemimpinannya nanti yang bisa memajukan Lampung Selatan, itu aja. Jadi kalau isu-isu tentang itu sudah tidak relevan bagi bangsa yang sudah mulai moderat seperti ini, gitu. Nggak relevan kalau bagi saya, kan siapapun lah. Ya, diminum dulu Kang kopinya Kang. Santai Kang. Ya, Bu Yadela. Oke. Tapi ini nggak ada iklan ya. Aduh, saja ini Haji Dadan ini bikin podcast. Nah jadi menurut Kang Ayi dan biar masyarakat tahu itu keunggulan dari Pak Egy ini apa itu Kang? Ya gini, yang tidak bisa gini, Kang, Lampung Selatan memang dalam keadaan tidak baik-baik lah. Ya baik, tapi ada sosok muda yang jauh lebih relevan. Kasarnya kan begini, kasarnya, saya juga 2 kali loh memilih Pak Nanang. Ya. Itu kan waktu sama Pak Jainuddin, terus waktu kemarin. Ya sekarang lah gantian saatnya yang muda, gitu lah. Bukan berarti Pak Nanang tidak baik, enggak lah. Karena ini kan ada potensinya 2 calon yang ditetapkan. Berarti bergantian gitu. Iya gantian, karena kan gini, kata Takutnya Pak ini Nanang kata lelah juga. kata Gerbang. Saya juga nggak egois katanya kan. Ya. Setiap hal yang baik di kepemimpinan sekarang, Pak Nanang ini kan terkenal dengan merakyatnya, rajin Ya. turun. Ya dia juga siap. Gitu kan. Merakyat tuh memang saya suka merakyat. Ya. Beliau ini kan tipe orang berorganisasi. Tapi kan ada satu konsep kepemimpinan yang memang Lampung Selatan itu punya potensi. Harus pemikiran saya ini, Ya. pemikiran saya. Yang memimpin ini harus punya pemikiran yang relevan dan kekinian. Gitu. Jadi lah sekarang mah saatnya ada yang muda lah, yang berkarya dulu kan gitu. Gantian aja dulu, Pak Bupati mohon izin. Ini demokrasi, ini mohon izin, gitu kan. Tapi untuk kepemimpinan sekarang ini kan ada pemimpin sekarang ini, ada nggak kekurangannya untuk sekarang pemimpin yang sekarang? Kalau setiap kepemimpinan pasti ada kekurangan. Ada ya. Tetapi kita juga harus bijaksana. Yang dilahirkan, yang disodorkan pihak dari pengusungnya kan, ini kan sosok muda. Jadi kasarnya kan gini, kalau kata Pak Soekarno gitu kan, berikan aku 1 anak muda, pastikan ku goncangkan dunia. Belum lagi kan dari sisi kesuksesan beliau kan, beliau kan secara organisasi, secara finansial sukses gitu. Itu kan sukses. Berarti dalam artian beliau ini kan tinggal 1, mungkin ada kepuasan pengabdian. Jadi kalau ada isu-isu beliau ini udah kaya, mau ngapain, justru mau kaya mau ngapain lagi. Ya, kalau nggak ngerti gitu. Kalau nggak ngerti berarti kan ada nilai kepuasan. Apalagi kan beliau ini kan di background dengan sosok seorang politikus dan negarawan tingkat nasional, Pak Zulkifli Hasan kan. Ya kita tahu lah, beliau lagi di fase-fase puncak politiknya, itu kan dengan kekuasaan di pusat. Ya kayak gini aja, kedepannya kan ini. Kan Lampung Selatan itu kita kekurangan investor untuk mengembangkan potensi. Ya masa iya seorang sosok Kang Egy yang berbaur dengan para pengusaha tidak bisa melobi para pengusaha untuk datang ke Lampung Selatan untuk berinvest. Kan kecil kemungkinannya kan gitu. Ya kita awal berpikir rasional aja. Sebelum saya 2 kali kepemimpinan sebelumnya, saya mendukung Pak Jainuddin Hasan dan Pak Nanang. Terus waktu Pak Nanang sama Pak Pandu, saya mendukung, bahkan nyoblos keluarganya ikut juga membranding gitu kan. Karena pada saat itu Pak Nanang memang yang terbaik. Nah kalau sekarang bukan berarti Pak Nanang tidak baik, ada yang jauh lebih baik, jauh lebih mudah kan gitu. Secara mohon maaf ya, secara kepemimpinan pendidikan dia juga jauh lebih kekinian gitu kan. Kalau Pak Nanang kan usia kan secara usia, tapi kita juga kan sangat berterima kasih atas kepemimpinan. Tapi karena kan harus ada harapan-harapan baru di dalam politik itu kan, kita nggak mau stagnan aja. Dan saya juga kan pernah mengatakan, kekuasaan yang terus-menerus itu, yang kita takutkan selalu berpotensi jadi otoriter. Ya biarlah gantian dulu lah sama yang muda, pikir saya sederhananya begitu. Bukan berarti Pak Nanang nggak bagus ya, bukan. Saya sangat hormat kepada beliau, sama Pak Nanang saya hormat. Tapi ini kan demokrasi. Jadi gini kan, jadi kan banyaknya teman-teman di luar sana bahwa Pak Egy ini sosok seorang mantu dari Pak Zulkifli Hasan. Ya. Dan banyak yang mengatakan ini nanti takutnya terjadi lagi yang seperti dulu, katanya kan, kebanyakan yang saya dengar itu. Itu gimana kalau pendapat kakak itu gimana? Kalau pandangan saya, justru di kepemimpinan baik itu saya melihat kan ada upaya penuntasan tanggung jawab. Kasarnya saya pernah nulis kan, kasarnya ini bentuk sebuah penebusan dosa. Biasanya kalau bentuk sebuah penebusan dosa, saya menangkap ini, mohon maaf ya, jadi ini kan pandangan bebas demokrasi untuk Pak Julas, mohon maaf, pandangan kami ini apa.
biasanya lebih tonal karena di tanah tumpah darahnya lewat sosok Egy, beliau ingin menjadikan di kesempatan dan momentum ini, beliau ingin menjadikan Lampung Selatan jauh lebih unggul, jauh lebih terdepan, jauh lebih maju. Gitu, benar. Kan gini, kalau tadi Lampung Selatan tuh ada orang yang bilang versinya kita ini kan termiskin ketiga apa keempat kan itu. Kata pantes ya kita salah satu sebagai kabupaten tertua, gitu kan. Tapi saya tidak menyalahkan pemerintahan ini, enggak. Mungkin ini momentum saatnya ketika Indonesia menyambut Indonesia Emas, sosok Kang Egy membawa setidaknya Lampung Selatan itu jadi kabupaten paling depan di provinsi Lampung. Itu harapan saya. Gitu. Jadi untuk KAI ya sama semuanya gitu untuk masyarakat. Kenapa kita harus memilih Egy gitu? Coba apa tungguran? Kalau alasan-alasannya, kalau saya kan, yang pertama secara politis beliau hadir dari berbagai macam partai yang merekom beliau, jadi kuat secara politis. Yang kedua, kedepannya sinergi dengan pemerintah pusatnya akan jauh lebih terjamin, karena kan pemerintah daerah itu kan harus sinergi. Kasarnya di sininya rekom dari Gerindra, yang di sana juga kan presidennya dari Gerindra, kan gitu, jauh lebih nyambung. Kasarnya malah kalau kegiring anggaran juga mungkin namanya itu kan ke ininya kan sefrekuensi. Kemarin juga salah satu saya memilih Panana kan gitu. Waktu itu kan Pak Jokowi masih ke Dedi kan gitu. Alhamdulillah kan gitu, nyambung. Jadi sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah secara politisnya. Jadi sekarang untuk sekarang ini kan nyambung gitu kan ya. Iya nyambung. Gitu. Oke, jadi ini yang terakhir Kang. Ya, yang terakhir mungkin bincang kita sudah waktunya. Oh iya. Jadi untuk pesan-pesan dari Kang Egy gimana untuk yang menonton gitu? Oh, ya kepada para penonton, masyarakat. Ini perdana ya podcast ini. Perdana. Ini perdana untuk podcast. Jadi mudah-mudahan pilkada saat ini toh kita harus sama-sama sebagai pilkada yang memang harus dewasa di ukuran bangsa dan negara yang memang sudah merdeka lama. Tidak boleh ada perbedaan itu rahmat. Nggak boleh ada cacian, karena seburuk apapun cacian itu, makian itu, pada akhirnya kita harus tunduk dan patuh pada pemimpin kita ke depannya, siapapun yang terpilih. Jadi mari kita ciptakan pilkada lama, kita sama-sama bagaimana saya sebagai orang yang memang lahir di era modern, kasarnya kan semoga masyarakat kita makin dewasa dalam berpolitik, aja. Dalam artian jaga kondusivitas, pada akhirnya kita harus sepakat berpancasila dan berbineka tunggal ika. Poinnya adalah demokrasi itu bukan diseragamkan, tetapi hadir dari keberagaman yang harus tetap berpusat pada bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu tujuan, Lampung Selatan lebih maju dan lebih baik. Oke, terima kasih. Itu tadi bincang santai kita di podcast Res relawan Egy Saipul Sejati. Sekarang kita akhiri. Ya namanya demokrasi nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Eka Carolina, Ketua Res Lampung Selatan dan beserta sekretaris saya. Tapi pun saya Jailani, Sekretaris Res Lampung Selatan. Untuk masyarakat Lampung Selatan, saksikan podcast kami Menuju Lampung Selatan, maju terdepan.